Indonesia terus menghadapi permasalahan serius dalam memberantas korupsi. Berbagai skandal mega korupsi telah terungkap melibatkan angka kerugian negara yang sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Namun yang lebih memprihatinkan adalah beberapa pelaku utama dalam kasus ini masih bebas berkeliaran dan menjadi buronan hukum. Siapa saja mereka dan bagaimana kasus yang melibatkan mereka? Berikut deretan nama-namanya. Di urutan pertama ada Harun Masiku. Harun Masiku adalah mantan calon legislatif dari Partai PDIP yang menjadi tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR pada tahun 2020. Ia diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan nilai sebesar 600 juta rupiah agar bisa menggantikan anggota DPR yang terpilih. Harun Masiku dinyatakan buron sejak awal 2020. Keberadaannya menjadi misteri meskipun berbagai laporan menyebutkan ia sempat berada di luar negeri sebelum kembali ke Indonesia. Namun hingga kini KPK belum berhasil menangkapnya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan lemahnya sistem pengawasan hukum di Indonesia. Lalu di urutan kedua ada Paulus Thanos. Paulus Thanos adalah salah satu buronan KPK yang terlibat dalam mega korupsi EKTP. Sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra, perusahaan yang menjadi rekanan proyek tersebut, Paulus diduga berperan aktif dalam pengadaan barang yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Paulus Thanos diduga melarikan diri ke Singapura meskipun KPK telah berupaya memproses ekstradisinya. Hingga kini ia belum bisa dibawa ke Indonesia. Lalu di urutan ketiga ada Edi Tansil. Edi Tansil adalah terpidana kasus korupsi yang melibatkan Bank Pembangunan Indonesia pada tahun 1994. Ia dinyatakan bersalah karena menyelewengkan kredit sebesar 1,3 triliun rupiah untuk perusahaan Golden Key Group. Edi melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1996 setelah hanya menjalani sebagian kecil dari hukumannya. Hingga kini keberadaan Edi Tansil tidak diketahui. Kasus pelariannya menjadi simbol lemahnya pengawasan terhadap narapidana korupsi Indonesia. Lalu di urutan keempat ada Honggo Wendratno. Honggo merupakan mantan direktur PT TPPI yang terlibat dalam kasus mega korupsi di sektor migas. Ia didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kondensat yang seharusnya dijual untuk kepentingan negara. Akibat perbuatannya, negara dirugikan hingga 37 triliun rupiah. Honggo telah divonis 16 tahun penjara secara in absentia. Namun hingga kini ia masih menjadi buron. Diduga Honggo berada di luar negeri dan upaya menangkapnya masih menemui jalan buntu. Kasus-kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar. Mengapa para buronan ini sulit ditangkap? Apakah ini cerminan dari lemahnya sistem hukum atau adanya faktor-faktor lain seperti perlindungan dari pihak tertentu? Dan itulah tadi kasus mega korupsi yang tersangkanya masih berstatus buron.